يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة untuk mengumpulkan saya bersama anak-anakku semua. Jannatuma, maka janganlah sekali-kali dia mengeluarkan kamu berdua minal jannati dari surga. Kalau sampai keluar fatashqo, maka kamu akan susah. Artinya dunia ini tempatnya masalah. Semua hal tidak ada masalah di dunia ini. Tidak ada. Bisa tadi ya Rasulullah, apa tanda seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah Mas Nita. Siapa? Dijawab Ismi Zaid Al-Khair. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man sakulas mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anakku yang mempunyai niat baik untuk mengumpulkan saya bersama anak-anakku semua. Semoga kalian, keluarga-keluarga kalian semuanya sakinah mawaddah warahmah dan diberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan tak lupa juga mari kita doakan Abah semoga dilapangkan kuburnya, diterima amalnya dan diampuni semua kesalahannya. Juga untuk keluarga-keluarga sesepuh kita yang lain juga begitu pula. Untuk selanjutnya saya harapkan semoga pertemuan seperti ini akan berlanjut dan membawa hikmah yang baik pada kita semua. Dan yang belum datang semoga dilembutkan hatinya, diberikan keringanan untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan kepada Ananda Niar yang sekarang lagi sakit, semoga sakitnya juga segera diangkat sama Allah, dapat beraktivitas dan mengikuti kegiatan ini sebagaimana kita walaupun dari jarak jauh. Saya kira hanya sekian juga sedikit kata-kata saya yang nantinya yang lebih utama kita dengarkan aja dari Pak De Buyung yang akan memberikan petuah-petuah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngecas ruhiyah. Jadi apa namanya? Iya.
Jadi apa namanya, kita itu kumpul kayak gini bukan sekedar kayak siapa apa namanya menasihati atau apa, enggak, tapi kita buatnya ruhiyah kita gitu ya. Nah, biar sesuai seperti yang ada di poster gitu ya, keluarga di dunia, keluarga di surga gitu. Insyaallah. Nah, ya udah, langsung aja kita ke Pak De Buyung. Pak De, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidi sadat wa afdalil kainat sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi an-nujumi zahirat. Amma ba'd, faqultu rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna wa sa'iral muslimina mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bin nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina hikmataka ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kepada yang tercinta Mami beserta seluruh keluarga besar, karena ini mayoritas besar sekarang di sini. Kelas kabutan. Besar. Dan juga kepada Bude Ika, Pak De Koko, Ustadz Ozil yang tadi membuka majelis ini. Pada Ustadz Ozil yang telah membuka majelis ini dengan tilawah yang indah, merdu, fasih. Alhamdulillah kita sekarang berkumpul di sini. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakini perkumpulan ini adalah perkumpulan yang juga bisa membahagiakan almarhum Abah Haji Dani di alam barzaknya, karena kita melakukan suatu kebaikan yang juga diajarkan oleh beliau dan ini menjadi amal jariah beliau, dan juga kita tidak lupa membacakan doa untuk beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi Mami sampaikan, melapangkan barzakh beliau, mengampuni segala kesalahan dan mengganti bahkan kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan, dan juga melipat gandakan kebaikannya. Alaniyati anallaha yataghasya Abah Haji Dani birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihi fil jannah wa yudkhilhu al-firdaus al-a'la ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin, wa anallahu subhanahu wa ta'ala yudha'if hasanatahu wa yatajawaz an sayyiatihi wa yaj'al qabrahu rawdah min riyadil jinan wa yarzuqhu wa iyana kamal mutaba'ah kamal ru'yatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa murafaqatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nadratillahi subhanahu wa ta'ala fil jannah insyaallah ta'ala. Wa ala hadinnya ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tadi kita mendengarkan Ustadz Ozil membacakan surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah ini adalah surat yang menceritakan tentang hari kiamat. Hari kiamat itu hari yang pasti ada karena kita orang yang beriman, akan tetapi tidak mampu kita lihat
untuk saat ini, dan juga banyak hal yang sifatnya gaib tidak kita lihat untuk saat ini. Dan kita beruntung sekali mendapatkan hidayah iman Islam. Bahkan semenjak dari kita kecil tidak tercampuri oleh kekufuran sama sekali. Ini adalah suatu hal yang merupakan karunia. Sebab tanpa adanya iman kita tidak mampu untuk menjangkau perkara-perkara yang gaib tersebut. Kita menjangkau perkara yang gaib itu berkat keimanan kita kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita percaya bahwasanya dunia ini ya ada hal lain, dan juga nanti ada alam barzakh, ada alam kiamat, dan bahkan alam sebelum alam dunia kita juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang namanya alamul arwah, yang mana konon kita di sebuah tempat yang namanya Wadi Muhasir, di antara Arafah dan Mina dikumpulkan, sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim dikatakan Allah menanyakan kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kita menjawab, bala syahidna, ya engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi. Nah, itu ada alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian nanti ada alamul barzakh, kemudian ada alam kiamat, alam yang terakhir adalah alam akhirat, dan puncaknya adalah alam akhirat. Alam akhirat itu adalah alam langgeng. Alam akhirat ini hanya ada dua tempat, surga dan neraka saja. Tidak ada yang ketiga, tidak ada yang keempat. Artinya kalau tidak masuk ke yang satu berarti ada di yang lain. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini sebetulnya bukan penduduk Tanjung Sekar atau Singosari, aslinya gitu penduduk surga. Saking nggak ada di KTP dan nggak ada di kartu keluarga. Kita dunia ini kan hanya lintasan saja. Dunia kah mahilil makar wa innaha lil mamar wa inna mahilil mamar, kayak gitu. Jadi kita dulu pernah ada di surga, tepatnya ada di sulbinya Nabi Adam ala nabiyina alaihi salatu wassalam. Dan itu memang rumah kita, karena memang tempat tinggal yang Allah perintahkan untuk Nabi Adam itu adalah uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu wahai Adam dan istri kamu di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam di salah satu ayat Al-Qur'an itu, Allah menggunakan redaksi begini. Laqad khalaqnakum. Demi sungguh kami telah menciptakan. Kum itu kalian artinya. Kalau Nabi Adam saja yang disebut maka khalaqnaka. Tapi di sini khalaqnakum. Tsumma sawwarnakum. Kemudian kami membentuk kalian. Kalian lagi, bukan kamu. Tsumma qulna, kemudian kami mengatakan lil malaika, kepada para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kamu wahai para malaikat sekalian kepada Adam. Jadi di situ ada isyarah bahwasannya kita dulu memang sudah pernah berada di surga, tapi dalam masih keadaan di sulbinya Nabi Adam ala nabiyina alaihi salatu wassalam. Dan kemudian dikeluarkan dari surga itu pun juga redaksinya ihbitu, bukan ihbito satu orang, itu Nabi Adam saja, atau ihbito dua orang, Adam dan Hawa, tapi ihbitu jamak, berarti lebih dari dua orang. Jadi otomatis yang dikeluarkan dari surga itu adalah Nabi Adam, ibu kita Hawa dan seluruh keturunannya. Nah, namanya sudah di perantauan, ya seyogianya kita besok bisa kembali ke rumah sesungguhnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mengkhawatirkan itu kalau misalkan sampai nyasar sehingga tidak bisa pulang ke rumah ini. Makanya harus hati-hati di jalan supaya bisa pulang ke rumah. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan gambaran. Jadi ketika mengeluarkan dari surga itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ngasih
petunjuk, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Fa imma ya'tiyannakum, dan jika datang kepada kalian minni dari saya hudan, petunjuk, jika petunjuk saya datang kepada kalian. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan atas mereka. Artinya Allah memberikan rumusan. Berapa banyak pun kesulitan yang ada di dunia ini, selama kita mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan berkurang kekhawatiran, ketakutan, dan kesedihan. Itu linear dengan pengikutan kita kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia itu pasti susah. Kan dalam ayat lain itu ketika Nabi Adam diingatkan sama Allah supaya jangan sampai dikeluarkan dari surga, Allah mengatakan, "Qulna ya Adam, wahai Adam, kami mengatakan wahai Adam, inna hadza, sesungguhnya ini aduwwun laka, adalah musuh untuk kamu, wali zaujika, dan untuk pasanganmu. Fala yukhrijannakuma, maka janganlah sekali-kali dia mengeluarkan kamu berdua minal jannati, dari surga. Kalau sampai keluar, fatashqah, maka kamu akan susah. Kamu akan susah." Artinya dunia ini tempatnya masalah. Tempatnya masalah. Semua hal tidak ada masalah di dunia ini. Tidak ada. Mulai dari awal lahir itu sudah masalah. Sampai nanti wafat juga masalah. Kan begitu. Nah, lahir begitu keluar itu sudah masalah. Biasanya enak di rahim ibu itu nyepak semuanya, makan tidak pakai, ya langsung nutrisinya langsung nyambung. Begitu keluar ya harus ada upaya, misalkan untuk anak bayi minum ASI itu sudah upaya. Belum lagi kalau minumnya pakai dotnya bau karet lagi, kan adaptasi lagi, masalah, dan seterusnya. Tidak punya pekerjaan, masalah. Dapat pekerjaan, masalah. Ya, tugasnya banyak, bosnya ini ada lemburan, masalah. Dulu belum menikah, belum punya pasangan, masalah. Punya pasangan, masalah. Belum punya anak, masalah. Punya anak, masalah. Pokoknya tidak ada yang tidak masalah di dunia ini. Belum sekolah, tidak bisa sekolah, masalah. Nanti sekolah, masalah. Dan seterusnya. Siklusnya memang dari masalah masuk kepada suatu masalah. Dunia kan begitu. Jadi kalau tidak mau nyari masalah ya jangan di dunia, kan begitu. Pasti itu sudah. Karena nas Al-Quran fatashqah. Cuman Allah ngasih itu tadi. Orang ada masalah tapi dia tidak khawatir, tidak takut, dan tidak bersedih. Jadi masalah ini seperti tidak ada masalah. Tapi masalahnya ada. Tapi karena sama Allah Ta'ala, zat yang maha membolak-balikkan hati ini, membuat hati hambanya ini lapang dan lain sebagainya. Kan jadi orang ini bisa melewati semua hal itu. Hingga akhirnya keluar dari alam dunia ini, dia keluar tanpa masalah. Dan tidak dipermasalahkan. Nah ini yang dicari. Nah sekarang, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Di antaranya yaitu tadi. Perkara-perkara yang tidak mungkin seseorang itu bisa meyakininya, mempercayainya, kecuali dia memiliki iman. Dan tidak semua orang dikasih itu. Tidak semua orang dikasih percaya kepada Al-Qari'ah tadi, berbicara tentang kiamat. Tidak semua orang diberi keimanan tentang adanya neraka, tentang adanya surga. Sementara kita ini kan diberi keimanan itu, sehingga kita percaya betul bahwasannya ada yang namanya alam barzakh, ada yang namanya mahsyar, ada yang namanya sirat, ada yang namanya mizan, ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Dan juga Allah ngasih petunjuk di situ. Intinya adalah kita berkumpul ini kemarin ada sempat sama Tila diskusi di grup, ada kita sama Tila ditampilkan satu ayat, dan ini juga dalam rangka itu, dalam rangka supaya melaksanakan perintah ayat itu. Dalam ayat yang ada di surat At-Tahrim ya, ayat 6 itu Tila nampilkan
diskusi tentang itu sedikit tentang tema dan lain sebagainya. Di situ perintah Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ada perintah, ku jagalah anfusakum diri kalian wa ahlikum dan keluarga kalian nar dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ya. Alaiha malaikatun, yang menjaga neraka ini atau atas neraka itu ada malaikat-malaikat ghiladun, yang bengis, syidadun, keras. Ya. La ya'sunallaha ma amarahum, yang mana mereka tidak akan menyelisihi Allah sedikit pun dari perintah Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan melakukan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Nah, seperti ini kan juga kita meyakini betul hal-hal semacam itu. Meyakini betul adanya neraka, meyakini betul adanya malaikat yang disebutkan, ini malaikat Zabaniyah itu yang disebutkan. Ya, ini malaikat-malaikat yang memang Allah tugaskan untuk menyiksa di neraka. Bukan malaikat Malik. Malaikat Malik itu yang menjaga, yang di dalamnya malaikat Zabaniyah. Dan juga Allah memberikan perintah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Bagaimana menjaganya? Ya tentu dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Namanya petunjuk itu ya tentu harus ada dicari. Sebagai yang namanya rambu itu harus dicari. Sudah ada rambunya, tinggal kita menganalisa saja di mana dan sudah jelas. yakni Al-Qur'an, As-Sunnah itu sudah jelas sekali. Nah, saya jadi teringat, mudah-mudahan ini kita termasuk pengamal daripada ayat itu, karena memang jarang sekali kan ada keluarga kemudian mengadakan pengajian seperti ini, dan tentu itu adalah dalam rangka menjaga diri kita semua dan keluarga dari agar tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mencari ilmu adalah salah satu hal yang tidak bisa ditawar. Tidak bisa. Untuk mencapai ke sana itu harus yang namanya mencari ilmu, tidak bisa ditawar. Kenapa? Karena memang penciptaan kita ini sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah mencari ilmu. Yang kedua adalah untuk ibadah. Tidak ada lain, mencari ilmu dan ibadah, mencari ilmu dan ibadah. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waladzi khalaqalakum sab'a samawati minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahuma lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma." Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah itu menciptakan, Allahul ladzi, Allah lah yang menciptakan. Allahul ladzi khalaqakum, Allahul ladzi khalaqalakum. Allah lah yang menciptakan untuk kalian sab'a samawatin, 7 lapis langit, wa minal ardi mithlahunna, dan bumi juga semisalnya. yakni 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahuma. Amr dari Allah, perkara dari Allah itu turun antara keduanya. Semuanya ini diciptakan untuk apa? Kita diciptakan, khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Semuanya diciptakan untuk apa? Diciptakan li ta'lamu, untuk ilmu. Agar ilmu apa? Li ta'lamu, agar kalian mengetahui annallaha, bahwasannya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Intinya kita ini diperintahkan untuk mencari ilmu, tujuannya satu, tujuan ilmu apapun selama itu ilmu itu akan menunjukkan kepada kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala, akan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ilmu yang itu adalah ilmu akhirat. Ilmu apapun bisa menunjukkan itu. Dan tentunya juga ilmu agama. Kemudian yang kedua adalah
Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Maka tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Ada seorang sahabat, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau ini dijuluki Turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran. Juga dijuluki Sayyidul Mufassirin, penghulunya para ahli tafsir. Karena memang sama Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas ini didoakan alimhu ta'wil, didoakan untuk bisa memiliki ilmu tentang takwil. Ini doa langsung Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, sehingga memang kemampuan Ibn Abbas ini memiliki kemampuan lebih di dalam memahami Al-Quran. Katanya Abdullah bin Abbas, maknanya lita'budun itu lita'buduni liya'rifuni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengetahuiku, untuk mengenalku. Nah, ini artinya yang saya sampaikan dari awal hingga akhir itu kuncinya satu, yaitu kita diciptakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diciptakan di alam dunia ini dengan segala masalah, dan Allah memberikan solusinya apa untuk melampaui masalah itu. Masalah tetap ada, harus dilampaui, tapi permasalahannya orang yang melampaui ini bagaimana hatinya tentrem, tetap tidak khawatir ada kesedihan atau tidak. Nah, itu ada pada kuncinya, ada pada mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur ada petunjuk tapi orang tidak mau karena tidak iman. Itu loh yang repot itu. Dan kita kan tidak kan, dari kecil sudah dapat iman terhadap Nabi Muhammad SAW. Makanya itu adalah suatu hal yang mahal. Tinggal memang dalam aplikasinya, keimanan seperti mencari ilmu dan lain sebagainya, itu memang butuh tau'iyah, penyadaran lebih, butuh stimulus, butuh arahan-arahan. Ini yang kemudian harus terus diistiqomahkan oleh manusia. Ada beberapa kisah tentang orang cari ilmu itu, para sahabat misalkan. Dulu itu ada sahabat, ini ada satu kisah yang saya itu ingat sejak awal, kalau anak sekarang bilang hijrah ya. Sejak awal hijrah. Ada sahabat itu namanya Zaid Al-Khail. Zaid Al-Khail ini masuk Islam di era-era akhir usia Rasulullah SAW. Dan bukan orang Hijaz, bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, tapi tempatnya kalau tidak salah di daerah Taif, daerah yang jauh lah dari perjalanan. Kalau zaman dulu ditempuh mungkin 1 minggu dengan kuda itu dari kota tempatnya Zaid Al-Khail ini ke Madinah Al-Munawwarah, tempat Rasulullah SAW. Kemudian Islam ini sampai kepada negerinya Zaid Al-Khail. Waktu sampai di negerinya Zaid Al-Khail ini dengar dan masuk Islam. Begitu masuk Islam, beliau langsung menyiapkan kendaraannya, langsung menuju ke Madinah, tidak pakai mikir. Begitu dengar akan adanya Nabi Muhammad SAW, langsung saat itu juga berangkat ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah untuk apa? Untuk nanya. Berarti cari ilmu. Jadi begitu masuk Islam, tidak pakai ribet, langsung menyiapkan perlengkapan. Khail itu kuda, Al-Khail memang penunggang kuda yang handal. Pakai kudanya langsung berangkat ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di dalam kisah itu diceritakan bahwasannya perjalanan yang mestinya 6 hari ditempuh hanya 3 hari 3 malam. Jadi tidak tidur terus berjalan. Ini kekuatan iman ya. Sampai bisa kadang kekuatan iman ini mengalahkan kekuatan fisik. Sampai tidak bisa dinalar, kok bisa. 3 hari 3 malam melesat sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Waktu sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah bertemu dengan Rasulullah SAW. Katanya Zaid Al-Khail, "Ya Rasulullah, aku adalah Zaid Al-Khail. Saya datang dari jauh. Perjalanan yang mestinya ditempuh 6 hari, saya tempuh 3 hari 3 malam karena saya mengendarai kuda siang dan malam. Karena saya takut tidak menangi panjenengan ya Rasulullah." Takut tidak menangi Rasulullah, sehingga tidak menerima ilmu langsung dari Rasulullah SAW. Oh, ini yang mendorong dia. Katanya Rasul SAW, ini cerdasnya Rasulullah SAW.
Jadi kelihatan orang yang begitu menggebu-gebu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya dari perjalanan jauh. Kata Rasulullah, mahlan, sebentar, pelan, tenang. Sebentar, kata Rasul, mahlan. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Zaid Al-Khail, ya Rasulullah, apakah, jadi ini ilmu yang dicari sama Zaid Al-Khail itu apa? Ya Rasulullah, apakah tanda seseorang itu disenangi sama Allah Subhanahu wa taala? Apa tanda seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi begitu masuk Islam langsung pingin dicintai Allah taala, langsung cari ilmu untuk bagaimana dicintai Allah taala. Ini kan, dan menempuh jalan itu tadi siang malam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijawab emas muka. Jadi tanyanya itu, ya Rasulullah, apakah tanda seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya Rasulullah, pertanyaan lagi, emas muka, siapa namamu? Siapa namamu? Ya. Dari sini para ulama itu bikin dari ijtihadnya muncul beberapa produk hukum. Di antaranya adalah kalau bertemu sebelum mengutarakan segala maksud dan tujuan, maka perkenalkan dulu dirinya. Ini satu. Nomor dua, kalau mau mengetuk rumah atau mau telepon, mau apa, itu perkenalkan dirinya. Jadi bukan siapa iki? Aku, kan gitu. Udah aja, tapi sebutkan nama. Ini sama ulama di antaranya riwayat ini dijadikan beberapa sandaran hukum. Jadi kalau misalnya telepon, halo, assalamualaikum, ini saya Buyung. Assalamualaikum, ini saya Ita, misalkan begitu. Ya sebut nama. Kan ini beberapa kebanyakan enggak gitu ya. Ya, aku pokoknya aku gitu. Lalu ringkasnya sama Rasulullah ditanya. Waktu ditanya kisah tadi, ya Rasulullah, apa tanda seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah balik nanya, emas muka, siapa namamu? Dijawab, ismi Zaid Al-Khail. Nama saya adalah Zaid Al-Khail. Namanya Zaid Al-Khail gelarnya karena Al-Khail ini adalah kuda. Dia adalah orang yang penunggang kuda hebat. Kata Rasul, bal Zaid Al-Khair. Akan tetapi sekarang namamu aku ganti menjadi Zaid Al-Khair. Lam diganti ra. Jadinya Zaid yang baik. Zaid yang baik. Karena dia mencari kebaikan. Nah, ini juga sama ulama juga dijadikan landasan untuk kesunahan mengganti nama yang kurang baik menjadi yang baik itu. Terus kata Rasulullah SAW ditanya lagi, kaifa asbahta ya Zaid? Bagaimana keadaanmu ketika masuk pada pagi ini wahai Zaid? Bagaimana keadaanmu pagi ini? Jadi ditanya malah bertanya Rasulullah SAW. Bagaimana keadaanmu pagi ini ya Zaid? Katanya Zaid Al-Khair, alhamdulillah asbahtu wa ana uhibbul khair. Wa uhibbu ahlal khair wa afrah idza fa'altul khair wa ata'assaf ala ma fatani minal khair. Baik. Alhamdulillah wahai Rasulullah, pagi ini keadaan saya mencintai kebaikan, mencintai orang-orang yang baik, dan saya bahagia jika telah melakukan perbuatan baik, dan saya menyesal jika tertinggal tidak melakukan suatu perbuatan yang baik. Kemudian kata Rasul SAW, inilah tanda orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Simple ya Rasulullah. Cuman gitu saja. Jadi ditanya gitu, kemudian jawabannya ada. Tapi memang Rasulullah sudah tahu bakal menjawab seperti itu. Jadi ada 4 kesimpulan. Ini yang memang karakternya Zaid Al-Khair itu begitu dapat kebaikan langsung dikejarnya. Di antaranya adalah langsung begitu menerima Islam langsung berangkat mencari Rasul untuk mencari ilmu, dan yang ditanyakan cuma satu, jauh-jauh menempuh jarak, yang ditanyakan cuma satu, tapi satu ini prinsip,
Apa tanda seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi baru masuk Islam langsung yang ditanya, yang dicari satu, cintanya Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan jawaban dari Rasulullah, dan itu ucapannya dia sendiri. Ya, itu berarti karakternya memang seperti itu, Zaid Al-Khair ini. 1, cinta kepada kebaikan. 2, cinta orang-orang yang baik. 3, senang kalau berhasil melakukan kebaikan. 4, menyesal kalau gagal melakukan kebaikan atau ketinggalan suatu perkara yang baik. 4 ini. Nah, ini menjadi suatu pelajaran yang berharga bagi kita, dan alhamdulillah ini pagi ini kita berhasil melakukan suatu perkara yang baik, dan kita juga insya Allah cinta kebaikan, karena gandeng, kalau tidak cinta kebaikan tidak mungkin kita bisa memprakarsai acara seperti demikian ini, dan mudah-mudahan 4 sifat ini ada pada diri kita. Nah, jadi 1 poinnya adalah mencari ilmu, itu juga semangat yang ditampilkan oleh Zaid Al-Khair tadi adalah berusaha untuk mencari ilmu yang mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala dan menyebabkan dia mendapatkan cinta Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi memang petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup di dunia ini kan jelas, jelas sekali. Ada beberapa hal yang mungkin sering kita baca tapi kita lalai bahwa itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Allah mengatakan kalau di dunia itu ikuti saja petunjuk saya, maka hidup pun nggak akan menemukan kekhawatiran, nggak akan menemukan kesedihan. Kesedihan hanya sekedar kesedihan yang biasa saja, kesedihan yang manusiawi ya istilahnya, sedih biasa, bukan kesedihan yang sampai mengeluarkan kita dari syariat. Ya, tadi kita waktu di di mobil cerita sekarang usum orang bunuh diri, kisahnya di mana orang orang bunuh diri itu. Itu kan karena kehilangan petunjuk. Kita kalau mau hitung-hitungan permasalahan yang menimpa manusia, itu kan yang hebat-hebat itu yang menimpa orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Misalkan masalah masalah tidak punya uang, masalah kemiskinan. Siapa yang lebih miskin dari Nabi Isa? Nabi Isa miskin-miskinnya orang, pakaiannya cuma yang dia pakai saja, tidak punya tempat tinggal, makannya hanya rumput saja. Kan rumput itu makannya Nabi Isa, rumputan saja. Makanya beberapa orang yang di Libanon, beberapa orang ada yang ingin napaktilasi perjalanannya Nabi Isa, itu ada beberapa orang soleh ya hanya makan rumputan yang ada di gunung-gunung Libanon, dan itu terkenal di kitab-kitab Turath, kitab-kitab klasik tentang perilaku mereka. Nabi Isa ini cuma makannya rumput. Kalau penyakit ada Nabi Ayub, kalau nggak salah di penjara ada Nabi Yusuf, kan begitu, dan seterusnya. Jadi tapi mereka tetap seperti tidak ada masalah, gitu kan. Ternyata memang yaitu tadi kuncinya adalah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh satu, mungkin ini tentang masalah petunjuk yang jelas ini dalam Al-Qur'an. Ada berapa yang memang harus menggunakan piranti ilmu lain, ada yang memang jelas secara teks. Ada yang jelas ini teks. Di juz amma saja ya, juz amma. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahanan. Ini jelas sekali dan terjadi di dunia ini, manusia seperti ini. Kata Allah, fa'ammal insan, maka adapun bangsa manusia, idza mabtalahu rabbuhu, jika dia diuji oleh Tuhannya. Bentuk ujiannya fa'akramahu, Tuhannya memuliakannya. Wa na'amahu, dan memberikannya nikmat.
Jadi diberi pangkat di dunia, barangkali diberi kepopuleran di dunia, disukai oleh manusia di dunia, diberi nikmat yang banyak, hartanya banyak, walhasil diberikan nikmat. Fayaqulu, maka hamba tadi mengatakan, Robbi akroman, Tuhanku memuliakan aku. Wa amma, dan adapun idza mabtalahu, jika dia diuji oleh Tuhannya, ujiannya dengan sebaliknya, faqadara alaihi rizqahu, rezekinya ini dipersempit. Fayaqulu, maka dia mengatakan, Robbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku. Ya, hina itu dari bahasa Arab itu. Iya kan, banyak hana, ya banyak itu. Bahasa Arab kan banyak. Nalar itu kan bahasa Arab. Dari naldoro. Allah itu jadinya alam orang Indonesia. Hafal bahasa Arab itu. Hafaldo. Hafaldo jadinya hafal. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan dalam ayat ini, manusia itu sudut pandangnya atau cara pandang dia di dalam kehidupan ini, mulia adalah mulia dunia, hina adalah hina dunia, gitu. Mulia adalah mulia dunia, hina adalah hina dunia. Ketika dunianya mulia, dia merasa dirinya mulia. Ketika dunianya hina, dia merasa dirinya hina. Ya. Contoh misalkan, kebanyakan kita kan membanggakan hal-hal yang sifatnya duniawiyah, membanggakan secara duniawiyah, dan kita tidak mampu untuk membanggakan hal-hal yang mulia akhirat tapi secara dunia dia tidak mulia. Contoh begini, ada orang punya anak 2 lah misalkan, masing-masing anak punya cucu, masing-masing anak punya anak, berarti cucunya ini ya. Nah, yang satu bisa 5 bahasa misalkan. 5 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Mandarin, bahasa Korea misalkan. Yang satu. Tapi tidak bisa ngaji. Yang satu tidak bisa 5 bahasa tapi bisa ngaji. Kira-kira kalau perkumpulan-perkumpulan keluarga atau kawan-kawan yang diceritakan yang ini apa yang 5 bahasa tadi? Umumnya manusia. Ya, 5 bahasa. Karena bagi mereka mulia-mulia dunia. Tidak bisa ngaji padahal, tidak bisa baca Quran. Ini alhamdulillah, ini cucu-cucunya mami masih kecil sudah pinter baca Quran semua, alhamdulillah. Tapi banyakan orang kan tidak begitu. Yang dilihat yang ini. Ada lagi, misalkan contoh, yang satu punya anak 2, yang satu jenderal, tidak sobo masjid tapi. Yang satu barangkali kerja kebersihan di pasar, tapi sopo masjid. Kira-kira yang diceritakan kemana-mana yang mana? Jenderal. Ya memang sudah nasnya Al-Quran begitu, Pak Amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Bagi mereka manusia itu mulia dunia, hina adalah hina dunia. Jadi dianggap mulia, sehingga yang diceritakan otomatis nalurinya begitu. Malah yang ini hidden files itu, yang sopo masjid tapi dunianya ndak pas, itu hidden files. Kemudian yang bisa ngaji tapi ndak bisa ilmu-ilmu umum yang hebat, itu ini hidden files, ndak diceritakan. Kata Allah Ta'ala, kalah, itu salah. Sekali-kali tidak, kata Allah kan gitu kan. Nah ini kan petunjuk dalam Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga manusia ketika dia memiliki keyakinan akidahnya itu seperti itu, cara pandangnya adalah mulia-mulia dunia, hina adalah hina dunia. Ketika dia mau kehilangan kemuliaan, dia akan melakukan segala cara untuk bisa mempertahankan kemuliaannya. Ya ada jenderal membunuh seseorang karena takut ini takut itu kan gitu kan, menggunakan segala cara. Takut kehilangan kekayaan, korupsi, takut kehilangan jabatan sampai menyuap dan lain sebagainya. KPK diopok-opok, takut kehilangan jabatan dan seterusnya. Nah ini kenapa? Ya karena mulia-mulia dunia bagi mereka. Mereka tidak khawatir dengan hina akhirat. Padahal
dunia sama akhirat itu kan gini. Mau itu nikmatnya, mau itu adabnya. Kalau akhirat itu ibarat lautan, dunia ini kan cuma sebatas jarum yang dicelupkan ke lautan itu kemudian diangkat setetes air yang di ujung jarum itu dunia. Akhirat ini perbandingannya lautan dengan setetes air. Artinya kalau ada orang diberi kemuliaan dunia tapi nanti di akhiratnya hina, dia hanya punya setetes air tapi kehilangan samudra. Kan gitu ya. Sebaliknya ada orang dia di dunianya misalkan tidak beruntung, tidak mendapatkan kemuliaan dunia, tapi nanti di akhiratnya dia dapat kemuliaan. Itu kan ibarat dia kehilangan setetes air, tapi Allah nyimpan untuk dia samudra. Nah, ini kan perbandingannya kan kita orang yang beriman kan seperti itu. Jadi yang jadi problem adalah ketika orang salah di dalam memandang sesuatu, dan itu banyak sekali disampaikan oleh Allah sebagai suatu petunjuk dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi fa'amal insanu kan jelas itu ayatnya. Makanya kembali kepada awal pembahasan. Jadi di dunia ini mau enak ya ngikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa didapatkan kecuali dengan mencari ilmu, dan memang mencari ilmu itulah tujuan kita diciptakan. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan dengan ilmu itulah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmu itu juga kita bisa di dunia ini tidak merasa sedih, tidak merasa takut, tidak merasa khawatir sama sekali dengan permasalahan-permasalahannya dan problematikanya. Dan juga insya Allah dengan ilmu itu kita akan terhindar jadi bahan bakarnya neraka, terjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan ini adalah satu bentuk pengamalan ku anfusakum wa alikum naro tadi itu. Mudah-mudahan sedikit ulasan bisa membawa manfaat. Terima kasih Pak Desmond yang mengingatkan kita pagi hari ini tentang kenapa kok perlu gitu kita ngaji bareng kayak gini. Semangatnya tuh nuntut ilmu tadi disebutkan. Jadi memang kewajiban kita sebagai manusia ini yaitu nuntut ilmu buat bisa beribadah, nuntut ilmu biar kalau dapat masalah nggak terlalu sedih gitu, nuntut ilmu biar kita paling penting nih terhindar dari api neraka ya. Nah ini mungkin ada waktu sedikit, mungkin ada yang mau bertanya, sharing, monggo Pak D gitu, dia mau tanya apa gitu ya, atau mau menyampaikan apa. Abang Azul mungkin mau tanya apa Pak D? Tanya sama Pak D. Tadi ada cerita menarik, nah iya. Nanti jadi bahan apa namanya taujih berikutnya mungkin Pak D ya. Anak-anak ini mungkin kasih apa kisah-kisah gitu tuh masuk banget gitu kan. Nah gitu tadi Bang Nabi Isa tuh Bang ternyata makan rumput Bang. Abang makan pisang goreng, abang makan puding, abang makan ayam goreng. Udah gitu kadang suka nggak habis. Nabi Isa tuh makan rumput coba tuh. Dan itu kekasihnya Allah tuh, Allah sayang banget sama Nabi Isa gitu kan. Itu juga tadi katanya Pak D, kalau punya niat baik, ingin menuntut, cuma ingin bertanya sama Rasulullah, ya enggak? Katanya perjalanannya naik apa? Naik kuda, yang biasanya ditempuh kalau biasa itu 6 hari, karena punya niat baik, niat ingin ketemu sama Rasulullah, mau bertanya, cuma 3 hari itu sudah nyampe. Satu, yang kedua, kudanya itu lo bayangkan, 1 hari 24 jam itu non-stop. Kan diberi kekuatan sama Allah. Kalau biasa kan nggak mungkin kuat lah. Itu karena sudah diberikan kekuatan, diberi kemudahan, sehingga bisa terlaksana sampai cuma 3 hari saja nyampe bisa ketemu sama Rasulullah. Ini juga kok biasanya apa gitu kita leha-leha tidur-tiduran. Ini harus mandi gitu kan Pak De Koko biasanya mungkin ya perjalanan jauh perjalanan jauh dari sana ke sini untuk menuntut ilmu. Tadi Bu Deta bilang, aku tuh biasanya tidur jam segini. Tiba-tiba langsung dari sini ke sana. Biasanya lihat YouTube. Biasanya lihat YouTube, lihat gawe subuh.
situ sapa Tante Niar paling ke Uti. Tante Niar nggak tahu mau ke kamera apa enggak, tapi sapa aja assalamualaikum.